Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalani Rencasra dengan NIM 13076211040, Prodi Kimia Murni Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan praktikum kimia dasar 1 yang diampu oleh Ibu Elsa Fernanda, SPD MSI, yang berjudul Pembuktian Hukum Kekekalan Massa. Tujuan dari praktikum ini ialah pertama, melakukan percobaan dengan mereaksikan larutan CH3COOH dengan larutan NaHCO3. Yang kedua, membuktikan hukum kekekalan massa. Dan yang ketiga, menerangkan hasil reaksi larutan CH3COOH dengan larutan NaHCO3 dalam pandangan teori hukum kekekalan massa. Nah, apa ini hukum kekekalan massa? Hukum kekekalan massa adalah suatu hukum yang dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis bernama Antoine Lavoisier. Nah, Antoine Lavoisier ini berpendapat bahwa massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah tetap. Kenapa beliau bisa berpendapat seperti itu? Jadi ceritanya pada tahun 1779, Antoine Lavoisier melakukan satu uji coba di mana ia memanaskan logam merkuri seberat 530 gram pada suatu wadah yang dihubungkan dengan wadah yang berisi oksigen dalam kondisi tertutup ya, kedua wadahnya ini. Jadi tidak ada zat-zat yang keluar. Seperti yang diilustrasikan pada gambar ini, cairan merkuri bereaksi dengan oksigen lalu menghasilkan merkuri oksida pada wadah lainnya. Yang di atas suatu alat bernama tanur. Tanur ini adalah suatu alat sejenis oven yang biasanya digunakan untuk pemanasan, perapian, dan sebagainya. Jika merkuri oksida ini dipanaskan, maka akan terurai menjadi cairan merkuri dan oksigen. Dan jumlahnya itu sama dengan pembentukan merkuri oksida tadi. Nah, jika kita lihat pada gambar, terdapat ada tanda A dan B ini. Nah, A dan B ini jika kita sisihkan tingginya ini sama dengan volume oksigen pada pembentukan merkuri oksida tadi. Oleh karena itu dapat kita katakan bahwa massa atau berat oksigen yang dibutuhkan pada saat proses pemanasan sama dengan massa oksigen yang dihasilkan dari proses pemanasan tersebut. Sehingga hukum kekekalan massa ini dapat kita katakan juga sebagai hukum Lavoisier. Nah, bunyi dari hukum Lavoisier itu adalah massa total sebelum reaksi sama dengan massa total setelah reaksi, apabila reaksi ini terjadi dalam sistem tertutup. Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Alatnya yaitu ada timbangan, yang kedua ada pisau, yang ketiga ada alat penumbuk, di sini ada batunya, lalu di sini ada wadah kecil dan plastik zip kecil. Dan alat yang terakhir ada sendok dan alat pengaduk kecil. Bahannya pertama ada cuka, soda kue, dan air hangat. Langkah pertama yaitu membuat indikator alami dari kunyit. Pertama-tama ini kulitnya kita kupas dulu. Selanjutnya yaitu menumbuk jahe yang telah dikupas kulitnya. Ini hasilnya. Lalu ada air dalam gelas bening. Di sini kita memasukkan jahenya ini ke dalam gelas. Ini dia warna alami dari ekstrak kunyit. Nah, selanjutnya yaitu kita melarutkan soda kue ke dalam air hangat tadi. Di sini saya menuangkannya sebanyak 1 sendok teh kecil. Masukkan langsung. Lalu di sini kita masukkan larutan cuka ke dalam plastik zip. Beda ini. Nah, sebelum kita reaksikan, tuangkan indikator alaminya ke dalam kedua larutan. Indikator asam basa pada umumnya merupakan asam organik lemah atau basa organik lemah yang dapat berubah warna apabila pH lingkungannya berubah. Mengapa hal ini terjadi? Kenapa warnanya beda? Karena asam cuka ini memiliki pH yang rendah dari pH netral yaitu 7. Sedangkan larutan soda kue memiliki pH yang lebih besar dari pH netral sama dengan 7. Jadi larutan asam cuka ini bersifat asam dan larutan soda kue ini bersifat basa. Lalu di sini kita timbang berapa beratnya. Nah, kita sudah mengetahui
berat dari seluruh ini, termasuk dari wadahnya, termasuk dari gelas, wadah kecil, plastik, dan bahan-bahannya itu adalah 35 gram. Kita masukkan larutan soda kue ke dalam larutan cuka. Kita perlahan harus tidak tutup. Nah, ini sedang terjadi reaksi. Ini juga terlihat terbentuknya gas. Jadi plastiknya ini mengembung. Setelah reaksi selesai, jadi kita dapat mengetahui berat dari hasil reaksinya. Nah, setelah kita melakukan praktikum tadi dan diberikan juga penjelasan-penjelasannya, dapat kita simpulkan bahwa massa sebelum reaksi, yaitu massa dari larutan asam asetat dan massa natrium bikarbonat dengan alat-alatnya yang tadi ditimbang itu sama dengan massa dari hasil reaksi, yaitu natrium asetat, karbon dioksida berbentuk gas, dan H2O air itu. Dan alat-alatnya juga tadi yang ditimbang bersama dengan hasil reaksinya. Jadi dapat kita buktikan hukum kekekalan massa di mana massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat sesudah reaksi. Sekian praktikum pembuktian hukum kekekalan massa. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.